Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabar adik-adik sekalian? Alhamdulillah rabbil alamin. Insyaallah kita selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sebelum Kak mulai proses belajar mengajar pada pertemuan pertama kita ini, Kak ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Baiklah, perkenalkan, nama Kak Fikran Laba, biasa dipanggil Kak Fik. Kak mengajar mata pelajaran SKI di kelas adik-adik sekalian. Baiklah, sebelum kita mulai proses belajar mengajar pada kesempatan kali ini, mari sama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baiklah, materi akan kita bahas pada pertemuan pertama kita ini, yaitu perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah adalah kekhalifahan ketiga yang berdiri setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Kekhalifahan ini didirikan oleh dinasti keturunan dari paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Abbas bin Abdul Muttalib. Kekhalifahan Abbasiyah resmi memerintah sebagai khalifah setelah menggulingkan Bani Umayyah pada tahun 750 Masehi. Selepas Bani Umayyah lengser, kekuasaan khalifah Islam berpindah ke dinasti Abbasiyah pada tahun 750 sampai 1258 Hijriah atau 1261 sampai 1517 Masehi. Selama masa kekhalifahan Abbasiyah ini, sejarah ilmu pengetahuan berkembang pesat. Perkembangan sistem politik dan ilmu pengetahuan maju pesat di masa dinasti Abbasiyah yang melenggangkan kekuasaannya selama 5 abad di kawasan Timur Tengah. Di era dinasti Abbasiyah, ilmu pengetahuan Islam berkembang pesat ketika pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid, yaitu dari tahun 786 sampai 809 Hijriah, dan juga Khalifah Al-Ma'mun ar-Rasyid dari tahun 813 sampai tahun 833 Hijriah. Jadi harus kita ketahui bahwa perkembangan ilmu pengetahuan berkembang pesat pada masa atau pada era dinasti Abbasiyah, yaitu ketika pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid dan juga Khalifah Al-Ma'mun ar-Rasyid. Di era inilah disebut dengan era keemasan dan kejayaan. Masa ini ditandai dengan berkembang pesatnya lembaga-lembaga pendidikan, baik formal maupun informal. Dalam aktivitas pemerintahannya, dinasti Abbasiyah mengambil pusat kegiatannya di kota Baghdad dan juga dijadikan sebagai ibu kota negara. Dari sinilah segala kegiatan baik politik, sosial, ekonomi, kekuasaan, pengetahuan, kebudayaan, dan lain-lain dijalankan. Jadi harus kita ketahui bahwa segala kegiatan dilaksanakan ketika Bani Abbasiyah atau dinasti Abbasiyah mengambil pusat kegiatannya di kota Baghdad dan juga dijadikan ibu kota negara. Disitulah segala kegiatan dimulai. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah adalah ditandai dengan ilmu agama, dan ilmu pengetahuan mengalami kemajuan yang sangat pesat. Berbagai ilmu telah lahir pada zaman tersebut. Berbagai macam penelitian dan kajian tentang ilmu pengetahuan yang dilakukan oleh para kaum muslimin itu sendiri. Khalifah Harun ar-Rasyid sangat konsen dalam memajukan pengetahuan tersebut. Beliau mendirikan lembaga ilmu pengetahuan yang diberi nama Baitul Hikmah sebagai pusat penerjemah, penelitian, dan pengkajian ilmu perpustakaan, serta lembaga pendidikan perguruan tinggi. Dan juga faktor-faktor pendukung perkembangan ilmu pengetahuan pada dinasti Abbasiyah, yaitu yang pertama, pemahaman umat Islam yang utuh pada Al-Quran dan Hadis. Kedua, dibentuknya lembaga pendidikan. Ketiga, para khalifah memiliki perhatian yang tinggi terhadap pentingnya ilmu pengetahuan. Hasil perkembangan ilmu pengetahuan Islam pada masa dinasti Abbasiyah
yaitu yang pertama, berkembangnya ilmu pengetahuan dan sastra seni. Kedua, gerakan penerjemah dan arabisasi. Ketiga, mendirikan pusat kegiatan ilmiah di kota Kufah dan Basrah. Keempat, meluasnya kekuasaan Islam. Juga ada tokoh-tokoh atau para cendekiawan yang lahir pada masa dinasti Abbasiyah, yaitu ahli logika dan bahasa Al-Razi. Ada juga ahli filosofi Al-Kindi dan Al-Farabi, dan juga ahli matematika dan kedokteran Al-Khwarizmi dan Al-Ibnu Al-Haytham. Jadi hikmah mempelajari ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah adalah meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga menumbuhkan semangat menuntut ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu dunia, seperti yang dicontohkan oleh para cendekiawan. Juga mengembangkan nilai kebudayaan yang sesuai dengan ajaran agama dan membina kerukunan dan persatuan umat Islam. Baik, ada mungkin dari adik-adik yang ingin bertanya, karena mungkin ada hal-hal yang kurang jelas atau ada kata-kata yang belum bisa dipahami oleh adik-adik. Kak memberikan waktu untuk adik-adik sekalian bertanya. Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan, berarti sudah jelas apa yang Kak sampaikan. Baiklah, kita akhiri proses belajar mengajar pada kesempatan kali ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.